Katakan hal mengejutkan ini, siapa teman Denny Siregar di TGUPP yang nangis karena akan dipecat, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang tidak akan melanjutkan kerja dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang dibentuk Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya dikutip pada Rabu 19 Oktober 2022. Jadi tim TGUPP katanya lagi panik karena mau dipecatin ya, ujar Denny Siregar. Dan terbaru ini, Denny Siregar mencuit lagi katanya ada teman Denny Siregar di TGUPP yang nangis gegara dipecat. Teman gua yang kemarin di TGUPP nangis karena mau dipecat, cuit Denny Siregar. Cediar, siapa gerangan? Sebagaimana diketahui dari sekian kebijakan atau gebrakan yang akan dilakukan oleh Heru, kita pantas terhenyak oleh statement bahwa dirinya tidak akan membentuk TGUPP atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Alasannya dia ingin memaksimalkan dinas yang ada. Mak jelek. Jika memang Heru benar-benar tidak akan membentuk tim semacam ini, maka itu suatu tamparan keras bagi Gubernur yang di masanya memiliki 50-60 personel, bandingkan dengan gubernur sebelumnya yang cuma memiliki beberapa. Itu pun digaji atau dibiayai dengan dana operasional gubernur. Sementara Gubernur kabarnya menggaji puluhan penggawainya itu dengan menguras kas daerah. Sudah itu, apa fungsi kawanan ini? Tidak ada yang jelas. Lagi-lagi, publik sebenarnya sudah pesimis melihat personel yang tidak jelas ini. Misalnya, ada bidang untuk pencegahan korupsi, tapi tidak pernah bersuara soal banyaknya kasus yang dapat saja dicurigai sebagai aktivitas penyalahgunaan keuangan atau korupsi. Maka, ketika Heru dengan tegas mengatakan tidak akan membentuk tim sejenis, hal itu memang sangat tepat. Di lain pihak, itu suatu koreksi yang sangat menyakitkan bagi Gubernur. Pemda memiliki banyak dinas, itu saja yang didayagunakan. Kalaupun dirasa perlu mengangkat satu atau beberapa tenaga ahli khusus dari luar, itu pun harus urgent. Misalnya kemampuan atau keahliannya langka dan dibutuhkan. Tentu kita salut dan angkat jempol untuk ide yang sangat berani ini. Namun tentu kita siap menunggu dan melihat bahwa kebijakan semacam ini membuktikan kebenarannya. Namun yang jelas, kita tetap berpendirian bahwa tim-tim semacam ini, apalagi personalnya berjumlah puluhan, bahkan sampai 60 orang, tidak perlu. Sebab di jajaran Pemda sendiri masih banyak orang pandai dan ahli, hanya saja tidak didayagunakan. Bagaimana menurut Anda? Anies kena semprot Denny Siregar, panggung Anies tenggelam, Heru Budi disambut meriah bak Jokowi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku heran masih ada orang yang berpihak pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya menurut Denny Siregar, semua kepala daerah bisa membangun stadion seperti JIS. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 20 Oktober 2022. Heran aja, masih ada yang memuja Anies, tapi ditanya hasilnya apa, sibuk ngulang-ulang pembangunan JIS, ujar Denny Siregar. Kalau cuma bangun stadion saja, siapa sih kepala daerah yang gak bisa, sambungnya. Sebagai informasi tambahan dilansir dari siwa.com, ditulis oleh Nina Nur, dalam tulisan sebelumnya saya sudah menyebut bahwa ada semacam rasa minder dari seorang Anies Baswedan terhadap penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ya memang, Anies ini punya titel PhD dari universitas di Amerika. Namun dari segi kinerja, begitu banyak kritik dari berbagai pihak terhadap Anies selama 5 tahun masa jabatannya. Kritik itu disertai dengan bukti-bukti yang diberitakan di berbagai media. Artinya bukan kritik kosong ya. Sementara sosok Heru Budi Hartono sudah punya pengalaman banyak di birokrasi. Sudah pernah jadi wali kota, seperti halnya Presiden Jokowi. Karir Heru Budi juga berjalan dengan sukses, ditunjuk jadi pejabat publik, dan tidak pernah dipecat macam Anies. Jadi ada 3 faktor di mana Anies sangat terhempas dengan eksistensi sosok Heru Budi, yakni pengalaman, kemampuan, dan tidak pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Saya yakin Anies tidak akan mau diajak berdebat soal kerjaan dengan Heru Budi. Yakin benar saya. Serupa dengan keengganan Anies saat jadi gubernur untuk membahas banjir dengan Kementerian PUPR. Mana bisa kan bawa-bawa sunatullah ketika berdebat dengan orang-orang pintar di PUPR, atau bilang airnya parkir, atau banjir karena banyak air jatuh bersamaan?
Sebagai sosok yang sudah mendapat deklarasi capres dari sebuah partai politik, Anies tidak mau kalah dong sama Heru Budi. Dari panggung terakhir Anies dan panggung terakhir Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta digelar pada hari terakhir jabatannya. Di sanalah Anies berharap banyak bahwa ada antusiasme massa yang bakal terekam berita. Kalau bisa 7 juta umat datang ke balai kota untuk melepas Anies, gitu kan? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Memang suasana acara pelepasan Anies itu berlangsung ramai. Banyak massa yang datang dan mengeluh-elukan Anies. Mungkin ada pula yang meneriaki Anies presiden saja. Mungkin ada pula yang meneriaki Anies presiden ya. Akan tetapi sehari sebelumnya ada info yang bocor. Ketahuan bahwa para relawan pendukung Anies lah yang akan datang ke balai kota. Bahkan mereka menyiapkan sampai ribuan orang. Kedatangan ribuan relawan Anies ini sudah diketahui sehari sebelumnya dan kemudian terbukti pada hari H. Ada liputan berita soal keberadaan para relawan Anies di acara pelepasan Anies itu. Padahal pihak yang paling berkepentingan adalah para warga Jakarta. Jadi kalau lebih banyak relawan Anies yang datang ke balai kota ketimbang warga Jakarta, artinya panggung itu gagal menunjukkan bahwa Anies ini adalah gubernur yang dicintai warganya, sesuai dengan beberapa hasil survei sebelumnya, di mana angka yang tinggi adalah ketidakpuasan atas kinerja Anies. Kegagalan panggung terakhir Anies sebagai seorang gubernur ini semakin dibuktikan pada hari berikutnya, yaitu hari pertama Heru Budi Hartono datang ke balai kota sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Hari Senin lalu ya, tanggal 17 Oktober, Heru Budi sampai di balai kota agak siang, usai menjalani pelantikan oleh Mendagri Tito Karnavian, dan sambutan terhadap Heru Budi sangat-sangat meriah bak seorang Jokowi. Sambutan meriah itu terekam di berbagai foto, video, dan berita media. Puluhan karangan bunga menyambut kedatangan Heru Budi di balai kota. Sejumlah pegawai atau ASN Pemprov DKI Jakarta bahkan menyambut Heru dengan spanduk selamat datang. Spanduk itu berisi kata-kata welcome home, selamat datang kembali, pulang ke balai kota DKI. Karena Heru Budi memang pernah bertugas di sini ya. Yel-yel sambutan juga terdengar baik dari ASN maupun dari warga-warga yang hadir. Saya bacakan ya, dari Kompas.com diberitakan teriakan-teriakan mereka. Seperti Bapak pulang, Pak Heru pulang ke balai kota DKI maksudnya, dan Pak Heru datang rakyat kecil bahagia. Ditambah dengan bejubelnya warga dan ASN yang minta foto selfie dengan Heru Budi. Itu panggung besar yang tercipta secara spontan buat Heru Budi. Tanpa ada rencana-rencana, tanpa ada undangan, tanpa ada relawan. Mengingatkan kita pada meriahnya warga masyarakat menyambut Presiden Jokowi di berbagai daerah ketika beliau berkunjung ke sana. Dengan sendirinya, kemeriahan ini mengaburkan memori publik bahwa sehari sebelumnya Anies menggelar acara pelepasan di tempat yang sama, yang sebenarnya juga ramai, banyak orang yang hadir, disertai dengan yel-yel juga. Namun ketahuan bahwa yang hadir itu termasuk para relawan pendukung Anies Nyapres. Beda dong, sementara yang menyambut Heru Budi adalah mereka yang benar-benar berkepentingan di DKI Jakarta, ya pegawai Pemprov DKI dan juga warga masyarakat. Heru Budi juga nggak lagi mau nyapres kan, justru Heru Budi datang ke balai kota untuk mulai bekerja di sana. Kerja, dan kerja. Ini tujuan kehadiran Heru Budi di balai kota. Ketika tujuan itu disambut dengan antusias, dengan meriah. Artinya tanpa kampanye, tanpa janji-janji, tanpa kepentingan politis. Di hari pertamanya bekerja, Heru Budi sudah mendapatkan kepercayaan dari jajarannya maupun dari warga masyarakat bahwa dia ini bakal mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Gak ada keraguan, karena Heru Budi merupakan pilihan dari Presiden Jokowi, sementara Anies adalah bekas pejabat dari Presiden Jokowi. Ups, ini bukan omong kosong atau menata kata ya. Heru Budi memang sudah siap bekerja. Pada hari pertamanya itu, sorenya dia langsung bertemu dengan Menteri PUPR untuk membahas soal banjir Jakarta. Kepada para awak media, Heru Budi menjelaskan bahwa ada 3 macam banjir di Jakarta, yaitu banjir rob, banjir hujan, dan banjir kiriman. Penjelasan Heru juga disertai dengan rencana-rencana terkait pengerukan saluran, pengecekan waduk dan pompa. Panjang lebar penjelasan Heru, dan tidak ada satupun yang tidak logis, macam air parkir dan banjir karena banyak air yang jatuh bersamaan. Gak ada Heru menyebut hal-hal konyol macam Anies ya. Heru Budi juga sudah menyampaikan ke media bahwa dia akan membuka kembali posko pengaduan warga di balai kota, seperti era gubernur sebelum Anies. Ini jadi macam angin sejuk dan segar bagi warga Jakarta ya. Balai kota kembali dibuka buat kepentingan rakyat. Ini bakal bikin Heru Budi makin diterima oleh warga Jakarta. Kedekatan semacam itu sebenarnya sangat relevan ya dengan ambisi Anies yang mau nyapres, tapi entah kenapa ya, dia malah nggak mau mengambil kesempatan itu dulu. Sekarang Heru Budi yang nggak ada niatan politis justru namanya bakal makin berkibar di Jakarta. Dan Anies yang makin tenggelam selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?